Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Vincent di sini dengan NPM 230615534. Hari ini saya ingin melakukan review terhadap sebuah paper atau jurnal yang saya cari yang berkaitan dengan sistem machine vision. Paper yang saya cari ini berjudul Automatic Thresholding for Defect Detection by Background Histogram Mode Extents. Jadi di sini itu sekilasnya saya ingin jelaskan uh, paper yang ditulis oleh Masome dan Thomas ini uh, berfungsi untuk mendeteksi cacat pada produk manufaktur dengan cara menganalisa atau menggunakan histogram pada background image sehingga memisahkan background dengan objek sebenarnya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, apa sih itu thresholding sebenarnya? Jadi thresholding itu simply to say adalah sebuah proses untuk memisahkan objek yang ingin kita analisa dengan latar belakang tersebut. Dan thresholding ini ya aplikasinya sangat luas, dan di industri sendiri atau di manufaktur itu dia bisa digunakan untuk mendeteksi cacat, mencari kesalahan, ataupun untuk inspeksi sebuah komponen yang baru selesai dimanufaktur. Seperti contohnya pada gambar ini adalah hasil thresholding dari sebuah barang yang defect berupa penyok atau bentolan dan juga timbulan ke dalam. Nah, di sini peneliti itu membandingkan hasilnya dengan Otsu thresholding atau automatic thresholding metode Otsu yang dari seorang Jepang ya, seorang warga negara Jepang, peneliti Jepang, di mana metode Otsu ini dia memaksimalkan between class variance atau variansi antara dua buah kelas yang berbeda, di mana dua kelas ini yang saya sebutkan tadi itu adalah uh, background dan juga objeknya itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah rumus-rumus untuk memaksimalkan between class variance oleh Otsu. Namun Otsu sendiri ini yang seperti dikatakan oleh penulis pada jurnal ini, dia memiliki satu kekurangan yang penting, yaitu dia harus memiliki dua atau beberapa bagian yang jelas. Seperti pada gambar ini kita lihat antara background dengan objeknya berwarna sama dan hanya dibatasi oleh garis-garis kecil, dan juga distribusi bentuknya harus sama. Di sini kita lihat distribusi bentuknya tidak sama dan warnanya hampir mirip dengan background, sehingga metode Otsu itu dia membuat mesin tidak bisa begitu mengenali background dan juga objek itu secara terpisah. Oke, nah untuk berikutnya kita akan menganalisa, maksudnya paper ini akan menganalisa gambar yang ada di atas ini nih. Nah, jadi apa sih yang dilakukan oleh Masome dan juga Thomas pada paper ini? Masome dan Thomas mereka membagi objek tadi, gambar pada objek yang sebelum ini menjadi 3 buah segmen. Nah, yang segmen pertama ini adalah dua segmen pertama ini adalah segmen background, yang bila kita lihat pada region pertama dan region kedua, ini distribusi intensitas terhadap pixelnya hampir mirip-mirip ya. Namun begitu kita lihat histogram dari defect yang ada pada gambar ketiga ini, kita bisa lihat distribusinya itu cukup tidak cukup berantakan ya, tidak teratur. Misalnya kita lihat, dan juga untuk pixelnya itu sangat berbeda, hampir 2 kali lipatnya. Jadi dari sini Masome dan Thomas menggunakan perbedaan ini untuk membuat mesin bisa mengenali objek dan background. Nah, dari thresholding yang sebelumnya ini, dengan memanfaatkan nilai-nilai yang ada di bawah sini, intensitas gray level yang di bawah sini, lalu di-input secara manual, Masome dan Thomas mendapatkan bahwa thresholding atas yang sesuai itu adalah sekitar ini seharusnya thresholding bawah yang seharusnya adalah 127 dan diperoleh yang atasnya itu sekitar 163. Namun bila kita lihat di sini, dari gambar hasil thresholdingnya masih terdapat banyak noise ya, berupa titik putih yang tersebar atau salt kita sebutnya, dan ini berarti si komputer atau mesin ini masih belum cukup mengenali perbedaan background dan juga objeknya, karena masih mencampur cacat dengan background, dan atau sebaliknya. Di sini kita lihat kalau yang hitam ini berarti dia mencampur background dengan wilayah cacat. Nah, oleh karena itu Masome dan Thomas melakukan filtering atau sebenarnya melakukan salt pepper operation untuk menghilangkan noise-noise tersebut dan melakukan
masking operation. Ya, di sini dia menggunakan convolution mask untuk menandai daerah yang sudah pasti 99% cacat. Jadi bila kita lihat di sini kotak-kotaknya ini itu dia berada di luar cacat tersebut, yang dimana ini sudah pasti mencakup wilayah yang sudah cacat tadi. Nah, masking ini sebenarnya untuk apa? Untuk automatic thresholding yang untuk membuat metode yang manual sebelumnya tadi menjadi otomatis. Karena kan sebelumnya kita masih menggunakan histogram untuk mencari batas atas dan batas bawahnya. Nah, di sini masking ini membantu kita untuk mencari batas atas dan batas bawahnya secara manual. Nah, hasilnya kita akan peroleh bahwa sebenarnya batas atas dan batas bawah yang sebenarnya adalah batas atasnya sekitar 165, maaf ini salah lagi, dan untuk bawahnya sekitar 120. Dan hasilnya bila kita lihat, ini sudah sangat sedikit noise-nya. Bila hanya ada sedikit titik putih yang tersebar, dan cacatnya sudah mampu dikenali dengan baik oleh mesin. Begitu. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangan dari metode yang ditawarkan oleh Masome dan Thomas ini? Kekurangan dari metode yang ditawarkan oleh Masome ini, dia membutuhkan waktu lebih lama daripada metode Otsu yang sebenarnya. Karena ya seperti kita ketahui, dia harus membagi segmen menjadi 3 bagian terlebih dahulu, menjadi background dan objek, lalu kemudian dicari threshold-nya, baru di threshold lagi, lalu baru di loss pass filter di saltpaper operation, baru mendapatkan result yang sebenarnya. Sedangkan Otsu cukup sekali jalan saja untuk mendapatkan result yang kita inginkan. Namun kita ingat kalau Otsu itu sebenarnya dia memiliki kekurangan yang sangat-sangat berdampak, maksudnya sangat tidak optimal lah untuk proses ini. Lalu kekurangan kedua dari metode ini adalah dia bergantung awal pada estimasi awal threshold tadi yang sebelumnya kita asumsi 127 dan 163, ternyata hanya 120 dan 165. Nah, jadi dia sangat bergantung pada kedua angka itu tadi, yang 127 dan 163 itu. Lalu kelebihannya, metode yang ditawarkan oleh Masome dan Thomas ini, dia mampu mendeteksi cacat yang memiliki intensitas lebih gelap, sekaligus lebih terang daripada latar belakangnya, tanpa perlu menentukan jumlah level ambang batas pada sebelumnya. Ini maksudnya tidak tanpa menentukan jumlah level batas sebelumnya, itu maksudnya dia perlu menentukan batas sebelumnya, namun berikutnya dia tidak perlu lagi. Seperti yang kita lihat di sini, dia tuh sudah otomatis menentukan sendiri gitu. Nah, berikutnya kelebihan yang kedua adalah metode ini cocok dalam menangani latar belakang atau background ya, background yang memiliki tekstur atau pola dengan kontras yang rendah. Maksudnya ada yang kontras yang rendah itu seperti penyok, seperti timbul, penyok timbul, seperti itu. Jadi sangat cocok untuk yang seperti itu. Kalau Otsu kan dia perlu yang clear dan distribusinya sama yang tadi. Nah, kalau metode ini bisa digunakan untuk yang berlawanan dengan metode Otsu. Nah, ini adalah saran dan kesimpulan dari saya. Secara keseluruhan, metode yang disuguhkan untuk mendeteksi cacat permukaan ini sudah sangat bagus. Karena metode ini terbukti mampu memisahkan background dan juga cacat, wilayah cacat dengan baik. Ya. Dan saran dari saya, mungkin proses masking yang ada pada setelah proses filtering itu dapat diintegrasikan dengan machine learning ANN, artificial neural network, karena bisa kita lihat sebelumnya itu dia memakan ruangan yang cukup banyak ya, bisa kita lihat di sini. Ini karena maskingnya ini masih dilakukan secara manual, ya angka-angkanya masih secara manual, sehingga kalau kita memanfaatkan AI, mungkin batasan-batasan yang ada di sini itu bisa jadi lebih akurat lagi, lebih dekat lagi dengan bantuan ANN. Begitu. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan dalam video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.